Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Dan ini pagi yang cukup cerah ya. Kayaknya setelah beberapa hari kemarin biasanya jam-jam segini mendung ya. Nah, di pagi hari ini seperti biasa, seperti yang sudah kita informasikan juga sebelumnya, kita kembali punya sesuatu yang perbincangan santai tapi tentunya syarat manfaat ya. Dan pagi hari ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Gizi Nasional yang di tahun 2023 ini merupakan peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-63. Dan di pagi hari ini kita akan kembali memperbincangkan tema cegah stunting dengan optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK dan juga konsumsi protein hewani. Nah, gimana sih keterkaitannya antara pencegahan stunting, kemudian juga optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan dan juga konsumsi protein hewani. Nah, untuk itu pagi hari ini kita sudah kedatangan yang seger-seger dan yang cantik ini. Selamat pagi Teh Yuni Fianingsih. Selamat pagi Teh. Ya, selamat pagi. Ya, gimana perjalanannya, lancar ke sini? Oh, lancar. Kayaknya lancar banget ya. Sampai pagi udah datang ya. Sudah. Ya, udah siap dan juga semangat tentunya untuk memberikan atau memperluas ya wawasan good listener semua tentang sebetulnya apa sih 1000 HPK, kemudian juga apa keterkaitannya dengan pencegahan stunting yang memang saat ini menjadi concern dari tidak hanya pemerintah, kemudian juga tenaga kesehatan dan untuk masyarakat itu sendiri ya. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi disosialisasikannya kembali pencegahan stunting dan sebagainya. Tapi sebelumnya sepertinya kita harus kenalan dulu nih ya dengan Teh Yuni nih ya. Nah, Teh Yuni ini dari Persatuan Ahli Gizi DPC Cimahi. Nah, dalam kaitannya dengan pencegahan stunting tentunya gizi ini sangat diperhatikan. Betul. Gitu ya. Nah, kenapa kita mendatangkan seseorang nih dari DPC Persagi? Boleh sebetulnya Persagi ini sendiri apa Teh? Iya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yuni Fianingsih, nutrisionis dari DPC Persagi Kota Cimahi. Ya, tadi hari ini kita lagi dalam rangkaian Hari Gizi Nasional THRIN yang ke-63. Nah, kemarin puncaknya di tanggal 25 Januari. Ya. Nah, Persagi ini adalah suatu organisasi profesi yang di sana terdiri dari nutrisionis, ahli gizi dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan dan lainnya. Nah, itu kami berkumpul di situ. Jadi lebih konsen ke nutrisionis, ke gizinya gitu. Nah, kebetulan topik kita hari ini memang salah satu tema unggulan kami yaitu cegah stunting dengan optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan dan konsumsi lauk hewani. Iya. Nah, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi kenapa 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, atau itu kalau 1000 itu berarti 2 tahun ya? Ya, 2 tahun plus masa kehamilan. Betul. Gitu ya. Nah, kenapa penting banget sih untuk diperhatikan si 1000 hari pertama kehidupan itu dalam rangka mencegah stunting ini sendiri? Iya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari fase kehamilan, yaitu 270 hari, dilanjut dari bayi lahir sampai usia 2 tahun itu 730 hari. Jadi totalnya 1000 hari THRIN. Nah, kenapa sih disebut 1000 hari pertama kehidupan? Karena masa ini merupakan masa emas. Emas kan mahal ya. Nah, jadi golden period. Golden period itu masa yang memang suatu optimalisasi penting di sini nutrisinya. Dan masa ini tuh tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa tergantikan. Makanya dari hamil sampai 2 tahun ini adalah titik-titik rawannya. Nah, ibu hamil harus makannya gimana? Nah, balita nanti ketika mulai usia 6 bulan, mulai makan harus bagaimana. Nah, jadi di sini tuh kenapa disebut emas, karena memang penting banget. Penting gitu. Ya. Di masa kehamilan seperti kita tahu mungkin masa juga pembentukan atau
ya pembentukan Betul. organ-organ bayi Iya, gitu ya, organ tubuh iya, bayi, iya, otak juga ya betul. mungkin. Iya. Iya. Jadi pertumbuhan jaringan-jaringan sel, organ termasuk otak itu berkembang pesat di masa 1000 hari pertama kehidupan. Makanya kalau anak pengen pinter nih, pengen cerdas, memang di sini ininya kuncinya Iya, iya. gitu. Karena di sini sel-selnya berkembang begitu pesat gitu. Oh gitu ya, Iya. di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK ini. Betul. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk para ibu hamil, kemudian juga yang baru saja melahirkan dan juga sedang menghadapi 1000 HPK ini ya. Apa saja sih yang harus diperhatikan gitu selama 1000 HPK ini? Iya, baik. Jadi yang pertama itu kan tadi awal kehamilan ya. Iya. Ketika awal kehamilan, otomatis pertama ibunya harus sehat. Ibunya Sehat dulu ya iya, ibunya. betul. Artinya kondisi kehamilan memang siap gitu ya. Ketika hamil, seorang ibu hamil harus mengkonsumsi makan aneka ragam makanan. Artinya ibu hamil harus memang untuk memenuhi nutrisinya makan ya. Karena ada ibu hamil yang aduh malas makan, mual gitu. Nah, itu harus disiasati gimana caranya ada nutrisi yang tetap masuk. Iya. Iya. Dan jangan cuma satu jenis aja ya, Betul, kayaknya harus iya, macam-macam kan dicoba. aneka ragam, Iya, betul. iya, Kalau ibu hamil lagi nggak mau makan nasi, bawaannya mual atau Iya. muntah, bisa disiasati. betul Iya. dengan kentang goreng Oh, iya, atau betul. misalnya biskuit, mangga itu bisa. Iya. Selanjutnya ketika hamil juga harus memeriksakan kehamilan. Iya. Nah, baik ke bidan atau ke puskesmas itu minimal 4 kali tearin. Selama masa kehamilan. Nah, gitu kalau ya. lebih bagus lagi setiap bulan ya, Iya, tapi iya. minimal 4 kali itu sudah bagus. Selanjutnya ketika hamil harus minum tablet tambah darah. Oh, Yang warna merah itu iya, ya. iya. Nah, itu biasanya ibu hamil kita bekalin tuh tablet Iya. tambah darah dan ada minimalnya yaitu 90 tablet. Oh gitu. Tapi kalau nggak salah ya, Iya. untuk remaja putri juga Betul, kayaknya iya. sudah mulai sekarang ya, di ke betul. sekolah-sekolah tuh ya, Nuhun, SMP, nuhun. SMA. Iya, karena kan Minum kita TPD. harus kita harus menyiapkan nutrisi juga ketika remaja ya Teh Arin. Oh, gitu. Jadi meskipun kalau saya nggak anemia, saya Iya, nggak kurang iya. darah, tapi tablet tambah darah ini diperlukan untuk persiapan Oh, nantinya iya. menjadi calon ibu. Makanya para remaja putri juga ya Iya. sudah mulai dikenalkan Iya, ya. dengan- alhamdulillah di Cimahi kita sudah rutin setiap gitu. 1 minggu sekali diberikan tablet tambah darah kepada remaja putri. Oh iya, ke sekolah-sekolah ya, Betul. SMP atau SMA ya. Iya. Kemudian Ya, yang berikutnya. setelah tadi ibu hamil minum tablet Ini tambah di darah. tahapan kehamilan Iya, ya. tahap kehamilan. Lalu kan bayinya lahir nih. Nah, ketika bayi lahir, laksanakan inisiasi menyusu dini Teh Arin. Oh, iya. Itu IMD kalau Iya, kita iya. istilahnya ya. Jadi suatu proses ibu hamil, ibu melahirkan. Jadi langsung bayinya itu ditempelkan di dada ibu. Ya, itu mencari putingnya. Iya. Mencari puting ibu untuk meningkatkan cepat proses produksi ASI. Nah, terus juga itu untuk mencegah perdarahan pada ibu. Terus bayi kan habis lahir tuh agak dingin ya gitu. Nah, itu dihangatkan juga. Nah, itu Oh, banyak sekali dengan badan manfaat ibunya. IMD. Oh, gitu. Itu biasanya 30 menit sampai 1 jam prosesnya. sesudah melahirkan. Ya, biasanya Oh, kita iya. tenaga kesehatan dengan ibu habis melahirkan sudah mulai melaksanakan inisiasi menyusu dini. Itu mungkin untuk yang melahirkan normal. Kalau yang melahirkan secara Sesar. sesar Oh, juga iya. sama ya, Ya, dilakukan itu. Ya, sebetulnya kita bisa dengan pertama koordinasi dulu dengan Iya, dokter di rumah sakit. Dok, saya juga ingin melaksanakan inisiasi menyusu dini. Iya. Biasanya nanti pihak kesehatan juga membantu gitu. Oh, gitu. Iya. Iya. Kemudian setelah ibunya melahirkan ya, Iya. proses inisiasi menyusui dini. Betul. Nah, tahapan selanjutnya yang Setelah harus itu kita perhatikan. langsung ASI eksklusif Teh Oh, Arin. iya, iya. Jadi ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Artinya cukup ASI saja, tidak dicampur air putih, air teh, apapun ya gitu selama 6 bulan. Nah, kayak yang lagi viral nih ya, kopi susu katanya iya. dikasih ke anak bayi itu nggak boleh Nggak ya. boleh ya, karena Nggak kan usah. 6 bulan pertama kan memang ASI saja yang terbaik. Bahkan ketika yang lagi viral itu kemarin 7 bulan ya. Iya, aduh, kasihan banget Kaget itu ya, bayinya ya. Iya. padahal itu kan yang berbahaya itu adalah unsur kafeinnya ya, Iya, gitu, iya, belum iya. boleh. Ya. Kemudian itu di tahapan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Betul. Nah, kemudian di tahapan Tahap itu, berikutnya, nah anak juga harus melakukan timbang rutin ya, Oh, rutin harus ke di- posyandu, bisa ke bidan. Tujuannya untuk mengontrol, Iya. melihat berat badan kenaikannya berapa, kan anak bertambah umur, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan. Nah, untuk melihatnya itu adalah harus selalu dipantau. betul dipantau dengan kita pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, dari situ nanti lanjut
anak dengan imunisasi dasar. Dilengkapi ya ya. dilengkapi dari lahir kan sudah ada imunisasi ya Teh Arin. Dilanjut minimal sampai 9 bulan yang dasar dulu. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian pemberian ASI ini seperti dikatakan tadi ya, itu kan penting banget ya, pemberian ASI eksklusif juga selama 6 bulan. Nah, sebetulnya pemberian ASI yang baik itu sampai usia berapa sih? Ya, jadi tadi setelah 6 bulan ASI eksklusif ya, Teh Arin. Nah, mulai 6 bulan kita sudah mulai memberikan makanan pendamping ASI. Oh iya, MPASI. Nah, ini adalah kunci awal keberhasilan memberikan makan kepada anak. Iya, waktu yang tepat sekali untuk memberikan makan kepada anak. Kadang ada ibu yang terlalu dini ya memberikan makan 3 bulan, anaknya sudah pengen, padahal kan betul. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Katanya ini bibirnya nangis itu tidak selalu lapar. Kadang dari bibirnya katanya sudah kayak pengen, padahal itu kan memang insting bayi seperti itu ya Teh ya. Nah, jadi makanan pendamping ASI yang tepat adalah usia 6 bulan. Tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu terlambat. Artinya 7 bulan baru dikenalinya. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, ASI setelah tadi 6 bulan eksklusif dilanjut sampai dengan usia 2 tahun. Sampai 2 tahun ya, itu yang terbaik gitu ya. Nah, kalau lihat tadi dari perjalanan 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari tahapan kehamilan, kemudian sampai anak lahir, kemudian di usia 6 bulan mulai dikenalkan makanan dan sebagainya, sampai ASI diberikan sebaiknya sampai usia 2 tahun. Nah, itu kalau 1000 hari pertama kehidupan ini kita tidak maksimalkan gitu ya. Nah, itu beresiko apa sih sebetulnya? Apa yang terjadi gitu ya. Nah, tadi karena kita ini masa emas ya Teh, 1000 hari pertama kehidupan misalnya ada yang tidak terlaksana atau tidak optimal nih. Nggak optimal. Tidak optimal, apa yang terjadi? Nah, nanti akan terjadi beberapa masalah. Pertama, masalah pertumbuhan, masalah gizi ya gitu, berkaitan dengan berat badan anak. Atau ada yang ininya underweight itu berat badan sangat kurang. Jadi berat badan dibandingkan usianya itu kurang dari rata-rata atau kurang dari standar. Misalnya 1 tahun anak kan minimal 3 kali berat badan lahir. Gitu. Jadi misalnya 3 kilo nih lahirnya 1 tahun, alangkah 9. Idealnya berarti 9 ya. Gitu. Betul. Nah, ternyata anak hanya bisa di titik 6,5 atau 7. Nah, berarti ini ada masalah. Di mana ternyata tidak ASI ya, atau ternyata makanan MPASI-nya belum berhasil. Nah, itu adalah salah satu masalah-masalah yang terjadi. Terus ada wasting itu berat badan dibandingkan tinggi badan. Kalau tadi kan umur ya. Ini perawakannya lebih ke kurus, jadi dia bukan masalah gizinya, lebih ke akut gitu. Dan yang terakhir itu yang kita lagi rame ya sekarang, stunting. Stunting sebetulnya pengertian stunting ini sendiri apa sih? Stuntingnya suka ini lagi rame gitu, ibu-ibu kader, masyarakat cegah stunting. Betul, gitu ya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh. Jadi gagal tumbuh ya, gagal tumbuh di masa 1000 hari pertama kehidupan akibat masalah gizi kronis. Jadi gizi kronis itu adalah lampau. Jadi masa lalunya gitu. Biasanya stunting ini akan terlihat ketika anak usia 2 tahun. Padahal baru kelihatannya, padahal sudah terjadi ketika si anak itu tidak terpenuhi nutrisinya ketika bayi sudah merasa kurang, terus lahir juga ya karena nutrisinya tidak ASI atau apa. Tapi akan terlihat banget itu ketika usia 2 tahun Teh. Gitu. Meskipun mungkin waktu mulai diberikan empati dan sebagainya itu kurang atau tidak optimal, nah itu baru kelihatannya mungkin saja di usia 2 tahun dan seterusnya ya. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya, ciri-cirinya mungkin ya stunting, agar para ibu nih peka gitu ya, bisa melihat, bisa waspada, bisa juga menghindari terjadinya stunting ini. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang ciri-ciri stunting, kemudian juga mungkin penyebabnya sebetulnya apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ya terjadinya stunting. Dan kita akan jeda dulu ya Teh sebelumnya, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita masih di perbincangan mengenai pencegahan stunting dengan optimalisasi 1000 HPK dan konsumsi protein hewani. Dan ini masih dalam rangka atau dalam rangkaian Hari Gizi Nasional ke-63 ya. Untuk itu kita mendatangkan Teh Yuni Pianingsih dari Persagi DPC Cimahi yang lebih jauh lagi membahas keterkaitan antara peran pentingnya perbaikan atau gizi yang baik bagi anak, balita, kemudian untuk mencegah stunting itu sendiri, dan ternyata untuk ibu hamilnya juga ya tadi kata Teteh ya. Ternyata dari masa kehamilan juga udah harus macam makan beraneka ragam makanan dan sebagainya. Dan tadi sedikit sudah sampaikan pengertian tentang stunting ini. Ternyata stunting ini kondisi gagal tumbuh. Nah, dan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi gizi pada anak ya. Apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi gitu ya. Nah, sebetulnya kalau secara spesifik lagi, stunting ini pasti punya ciri-ciri yang mungkin untuk para ibu gitu ya bisa diwaspadai nih. Ciri-ciri stunting ini apa sih Teh? Ya ini ramai sekali nih kadang Teh, anak saya stunting nggak ya? Gitu ya. Cirinya apa sih? Gitu? Ciri-cirinya yang pertama ini perawakannya lebih pendek dibandingkan teman sebayanya. Nah, kalau kita pengen ngelihat, pertama di usia yang sama nih, misalnya anak saya 2 tahun nih, dijajari nih 10 anak gitu. Lihat posisi anak kita tuh ada di mana. Dia tertinggal jauhnya beda enggak. Nah, itu jadi memang perawakannya lebih pendek Teh Arin dibandingkan teman sebayanya. Atau pas datang ke posyandu Teh. Betul. Seusianya gimana kan? Kalau beda-beda dikit masih wajar ya seumuran gitu. Tapi ini terlihat banget jomplang gitu. Nah, itu kita harus waspadai, harus dicek nih ya. Yang selanjutnya cirinya lain itu adalah pertumbuhannya terhambat. Biasanya kalau yang lain itu biasanya sudah 2 tahun segini kan tadi tinggi, terus udah anaknya aktif, lincah, kok ini lebih pendiam gitu, terus jarang aktif lah, itu juga kita harus waspadai. Terus pertumbuhan gigi juga biasanya lebih lambat. Gitu. Iya, misalnya kan anak harusnya berapa tahun tuh harus sudah mulai giginya gitu. Kok belum tumbuh nih, harus dicek, diwaspadai, harus di pubertas juga. Nah, nanti juga berkaitan dengan ciri stunting. Dia terlambat. Harusnya kan anak perempuan usia berapa tahun ya, 11, 10 tahun sudah mulai ya, sudah mulai menstruasi atau misalnya sudah menunjukkan gejala. Nah, ini ternyata belum nih, harus diwaspadai. Nah, terus gejala lainnya biasanya stunting ini daya tahannya rentan, gampang sakit, diriwit gitu diriwit, kok sakit terus tiap bulan tuh bisa, itu harus dicek, takutnya memang nutrisinya tidak maksimal kan. Untuk imunisasi, untuk daya tahan itu kan dilihat dari nutrisinya. Kalau jarang sakit berarti anak bagus tuh gitu. Terus perhatian belajar, konsentrasi ke belajarnya kurang. Nah, biasanya performance-nya anak tuh kayaknya kurang gitu, kurang konsentrasi, kurang fokus gitu ya. Kalau belajar kok kayaknya nggak bisa nyampe gitu, nggak bisa ngerjain gitu. Yang lainnya. Padahal tahap ini anak ini harusnya sudah bisa mengikuti, ini tertinggal gitu. Nah, itu adalah beberapa ciri khas stunting. Tapi memang stunting ini kita tidak bisa anak saya stunting, harus memang diperiksa dulu juga ya. Kayak pertama tinggi badannya diukur betul-betul, dibandingkan dengan ada standarnya. Nah, ini posisinya di mana, lebih dari min 2 atau kurang dari min 2. Kalau lebih dari min 2 itu biasanya itu masuk stunting gitu, stunted pendek ya. Gitu sih Teh. Gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa ciri yang mungkin bisa kita waspadai dari sekarang gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya apa aja sih penyebab dari stunting itu sendiri selain dari makanan? Mungkin faktor turunan, boleh nggak sih Teh disalahkan? Gitu ya, anak udah turunannya kecil gitu ya. Nah, sebetulnya penyebab stunting itu sendiri apa sih Teh? Yang utamanya penyebab stunting itu ada 5 Teh Arin. Faktor yang pertama adalah berkaitan dengan kemiskinan atau ekonomi. Nah, kita harus lihat dulu nih ekonominya. Jangan-jangan si anak tidak terpenuhi kebutuhannya karena memang ekonomi, ayahnya tidak bekerja atau untuk membeli bahan makanan tidak tersedia. Nah, ini juga salah satu faktor penyebabnya. Kedua, masih adanya mitos atau kepercayaan.
kalau anak jangan makan ikan ya, takutnya katanya. nanti cacingan gitu. Nah itu jadi Pernah dengar juga. hal yang seperti itu Iya, kan iya. jadi menghambat ya untuk Iya. pertumbuhan anak, padahal ikan kan bagus Iya. gitu. Atau ibu hamil jangan makan daging atau apa tadi amis gitu, Iya. atau gimana nanti Iya, seratnya iya. gimana. Atau seorang ayah makannya harus lebih bagus karena ayah itu kan yang nyari nafkah nih, anak mah sisanya. Padahal ada yang kebalik ya, anak ayahnya yang utama gitu Iya. ya, anak mah nanti cewek aja sisana gitu. Ah. Padahal anak itu justru lagi masa pertumbuhan Iya, ya. Nah iya. itu berkaitan dengan sosial dan kepercayaan. Yang ketiga penyebabnya adalah penyakit infeksi. Oh, Nah ada kita juga harus cek juga. Iya. Takutnya yang menyebabkan anak tidak berkembang berat badannya, tidak naik, Iya. ada sakit infeksi. Ada sakit infeksi itu seperti TBC, Oh, iya. bronkitis. Nah itu harus diobatin dulu teh. Iya, Kalau nggak sakitnya diobatin, itu. kasihan si anak. Makanan yang masuknya itu dipakai buat berjuang ngobatin Oh, si infeksinya. penyakitnya. Jadi kan Iya. harus kerjasama dengan medis, diobatin dulu nih Iya. gitu ya. Jadi nanti Cari makanan yang penyebabnya. masuknya akan terserap dengan baik Iya, kalau iya. tidak ada infeksi. Yang keempat, kerawanan pangan. Kerawanan pangan tuh? ini berkaitan dengan bahan makanan teu aya. Oh, Kalau iya, tadi iya. mah ekonominya Iya, ya. ekonominya yang Ini mah sulit. teu aya sulit Memang. gitu di Cimahi misalnya teu aya beas gitu. Kita jauh dari laut katanya. Jadi ikan susah, nggak alasan juga ya, Enggak karena ada pasar ya. Betul. Artinya Iya. kalau di kota kita alhamdulillah aman lah ya, tidak sampai terjadi Oh, kerawanan iya ya. pangan. Tapi untuk Kalau- daerah tertentu bisa jadi Iya. ya susah sekali mendapatkan. Akses untuk ke daerah itu aja susah ya. Betul. Nah, yang kelima, nah distribusi. ini kaitannya akses. Ya, akses ini bagaimana masyarakat dekat dengan pelayanan kesehatan. Nah, itu. Jangan-jangan anaknya nggak diimunisasi, dah atuh jauh cenanya Iya. ke puskesmas, Iya. ke posyandu gitu. Ibu hamil tidak periksa kehamilannya, ada tebih ke bidan Iya, gitu. gitu. Nah, ini akses di sini juga berkaitan dengan menjadi penyebab stunting. Iya, iya. Nah, tadi rame nih bagus yang keturunan ya. Iya. Cenah ada anak Udah, bapaknya kecil, kecil, ada. cenah mamanya kecil, jadi anaknya kecil ya. Faktor keturunan itu memang ada teh, jadi 10% sampai 20%, tapi bukan menjadi utama. Iya. Itu bisa kita patahkan. Artinya meskipun ayahnya kecil, ibunya kecil, tapi ibunya bagus nih ketika hamilnya. Nutrisinya maksimal, lahir ASI eksklusif, langsung 6 bulan makanannya bagus gitu ya. Itu bisa. Banyak juga kok yang ibunya kecil, bapaknya kecil, anaknya tinggi dengan maksimal. Iya. Oh, Ada juga gitu ya. kebalikannya. Ada bapak ibunya tinggi nih, pasti anaknya kalau tidak dikejar Ya, nutrisinya iya, ya benar. nggak bisa tumbuh dengan Iya. optimal. Artinya betul keturunan memang menyumbang ya menjadi Mungkin faktor menjadi ya faktor. 10% tapi tidak utama. Iya, Yang iya. utama itu tetap di makanannya, lingkungannya, Iya, iya. praktek pemberian makannya. Ah, iya benar. Jadi ternyata banyak ya. Nah, kalau penyebab utamanya dari stunting tadi udah disebutkan sama Teh Yuni Iya, ya. iya. Nah, kalau ada nggak faktor lain atau penyebab lain yang ikut menyumbang juga Oke. menyebabkan stunting? Nah, iya. selain yang utama Betul. tadi. Tadi yang utamanya sudah. Nah, tambahannya, nah ini kaitannya lebih ke praktek memberikan makannya. Jadi ibunya punten kurang telaten misalnya, Oh, iya. juga terus kondisi ibu waktu hamilnya memang kurang gizi. Iya. Misalnya ibunya sudah anemia. Oh, Anemia iya. itu kurang darah ya Iya, teh kurang gitu. darah. Jadi memang perlu harusnya waktu itu ketika hamil segera ditangani. Nah, ini tidak, misalnya anemia tapi dibiarkan gitu ya, tidak mau minum tablet tambah darah, tidak mau makan makanan sumber zat besi. Seayana we gitu ya, Seayana, hamil teh ya. betul. Nah, itu Aduh, juga sayang ya. penyebab-penyebab lain. Nah, yang terpenting itu memang di pola pemberian makannya. Pola. Kualitasnya dan kuantitasnya. Kualitas itu lebih bagaimana sih kualitas makanan anak? Benar Iya. nggak ada nasinya? Iya. Ya, betul nggak ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, itu kan kualitas ya. Kuantitas lebih ke jumlahnya. Betul, porsinya sudah sesuai dengan anak saya usia 2 tahun segini Oh, gitu ya. iya. Satu mangkok atau berapa porsi. Nah, Terus komposisinya juga kayaknya harus Betul. diperhatikan Iya, ya. komposisinya. Jangan banyakkan nasi gitu ya. Nasi goreng nggak diapa-apain, nggak ditambah telur, nggak Iya. tambah apa, Iya. nasi digoreng aja betul. gitu ya. Nah, itu kan Nggak. jadi secara kualitas Iya, kurang ya. kualitas ya. Jadi hanya Komposisi. zat gizi tertentu yang dimakan sama adeknya. Iya, iya. Nah, sepertinya dalam rangka atau dalam rangkaian Hari Gizi ini juga ada apa namanya, jargon-jargon gitu ya, Iya. tentang katanya isi piringku, dan nanti mungkin
akan dijelaskan lebih lanjut sama Teh Yuni ya. Siap. Apa sih maksudnya isi piringku tuh harus segimana porsinya, dan ini menurut tingkatan umur atau ini juga berpengaruh ya, mungkin kalau anak kecil harus Segini, gimana ya. komposisinya, atau sama aja anak dan dewasa misalnya komposisinya antara karbo, protein dan sebagainya sama gitu ya. Ya. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lagi ya. Nah, untuk Anda good listeners yang juga punya pertanyaan seputar optimalisasi gizi, kemudian juga stunting ini sendiri yang lagi rame dibicarakan, kemudian juga bagaimana pemberian atau pengoptimalisasian 1000 hari pertama kehidupan ini untuk para ibu hamil mungkin yang lagi siap-siap nih ya, menghadapi kelahiran bayinya, kemudian juga nanti tumbuh kembang, boleh WhatsApp ke 085161280929, atau Anda juga bisa mengajukan pertanyaannya melalui DM Instagram. Nah, Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio, dan juga ini sedang live ya dari Instagramnya Promkes Cimahi. Oke. Dan Arin masih nantikan pertanyaan dari Anda good listeners, dan kita jeda dulu sejenak ya Pak ya, setelah yang satu ini. Radio kita lanjut kembali ya, perbincangan mengenai pencegahan stunting, terutama dengan optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan dan juga konsumsi protein hewani. Nah, ini ya agak ada ditekankan protein hewaninya ya. Nah, kalau kita masih membicarakan mengenai stunting ini sendiri ya, sebetulnya kalau tadi penyebab-penyebabnya, kemudian juga ciri-cirinya sudah kita sampaikan ke good listener semua. Nah, mungkin bisa diingatkan kembali kenapa sih stunting ini kok bisa segitu pentingnya gitu ya. Kemudian untuk kita perhatikan karena mungkin dampaknya ternyata nggak main-main loh ya gitu. Betul. Nah, boleh disampaikan sebetulnya apa sih yang dampak dari stunting itu sendiri Teh? Iya, baik. Dampak dari stunting ini nanti berkaitan jangka panjang Teh. Jadi nanti dewasanya. Iya, nanti kalau anak ternyata memang dari kecilnya sudah ada ke arah stunting, nanti berkaitan dengan jangka panjang ke depannya bagaimana nih ketika dewasa, akan mempengaruhi produktivitasnya Arin. Produktivitasnya untuk bekerja jadi kurang, kurang, tidak maksimal karena tadi kan kemampuan belajarnya juga kurang Jadi maksimal. ternyata nggak bisa fokus, Betul. Jadi harusnya ketika dewasa si anak aktif bisa bekerja atau apa, ternyata ini menjadi hambatan. Terus juga adanya komplikasi kehamilan nantinya. Gitu. Dampak stunting ini juga berbahaya nanti buat ibu hamil yang selanjutnya ya, karena kan dengan stunting ini resikonya banyak komplikasi kepada kehamilan. Si ibu hamilnya ini sendiri ya. Betul. Jadi stunting ini nggak cuma yang kelihatannya aja gitu ya, anaknya kecil gitu ya, mungkin dibandingkan dengan itu, ternyata di dalamnya juga ya sangat berpengaruh. Dan itu dampaknya ternyata panjang gitu ya. Dan betul, dan yang nanti kita takutnya ke arah penyakit lain, kegemukan, obesitas, terus juga penyakit seperti gula, diabetes, atau misalnya jantung. Nah, itu dampak-dampak nanti terjadinya stunting itu ke arah sana. Mungkin gitu. itu dari ketidakseimbangan Betul, di dalam tubuhnya ya. Yang agak dikhawatirkan terutama tidak hanya ya itu yang kelihatan aja gitu ya, kecil gitu ya, mungkin pendek atau gimana, tapi di dalamnya juga mungkin organ-organ tubuhnya kemudian juga rentan terhadap penyakit tadi ya, ternyata. Jadi sensitif lah gitu ya. Dan yang tadi lebih jauh, ibu hamil yang mungkin mengalami stunting waktu pertumbuhannya gitu, itu bahaya juga ya saat melahirkannya. Iya, berbahaya karena banyak komplikasi juga nanti khawatirnya ya gitu. Iya. Nah, gimana sih caranya atau apa yang bisa kita lakukan nih untuk kita bisa mencegah stunting ini sendiri? Iya.
Jadi upaya pencegahan stunting itu ada dua utama, Teh. Pertama ada secara spesifik, nah kedua ada secara sensitif. Nah, bedanya apa nih? Ya, kalau spesifik, jadi itu adalah suatu upaya mencegah stunting dengan sektor kesehatan. Yang kayak tadi tuh disebutkan dari hamil, ibunya minum TTD, ibunya periksa minimal 4 kali, betul, gitu. bayi harus eksklusif ASI-nya, terus makan MPASI. Nah itu adalah upaya-upaya pencegahan stunting dengan secara spesifik. Jadi lebih ke kesehatan ya gitu ya, langkah-langkah harus dilaksanakan. Tapi kalau sensitif, itu upayanya lebih keluar sektor kesehatan. Kita lihat air minumnya, aspek air minumnya. Jangan-jangan si anak teh gara-gara sering sakit tuh kualitas airnya kurang baik. Nah akhirnya ngaruh ya ternyata. Betul. Jadi banyak yang harus kita makanya kan tidak bisa stunting itu dipecahkan atau dikerjain sama satu kelompok, karena ini memang berkaitan. Jangan-jangan memang tadi airnya, sanitasinya, rumahnya, lingkungannya, punten misalnya lembab ya, matahari ya jendelanya kurang atau apa, jadi si anak terpapar sakit infeksi seperti tadi TBC atau apa dari paparan rokok ya atau apa. Nah itu juga upaya-upaya secara sensitif. Selanjutnya bagaimana kepesertaan layanan kesehatannya, BPJS-nya punya enggak gitu ya, terus atau jam persal kalau buat ibu mau melahirkan, jaminan persalinannya tersedia atau tidak. Itu kalau misalnya masyarakat yang nggak punya jaminan kesehatan dan sebagainya, itu mungkin jadi bikin malas juga ya tempat pelayanan kesehatan gitu ya, mungkin takut biayanya mahal gitu ya. Itu ngaruh juga ya ternyata. Tapi kan sebetulnya sekarang kalau di fasilitas kesehatan kan juga kita ada posyandu ya Teh. Nah, posyandu kan gratis. Di situ juga kita ada asal mau aja datang. Pelayanan kesehatan kan ada ya. Di sana kita dari puskesmas juga suka datang. Pemberian vitamin A ada, imunisasi ada. Jadi sebenarnya tidak menjadi alasan ya kalau misalnya aduh saya nggak punya uang gitu untuk periksa kesehatan. Nah, juga bisa melaksanakan ke posyandu. Iya. Nah, ini karena Teh Yuni juga seorang nutrition ya, jadi lebih concern juga, lebih berkompeten gitu ya untuk menjelaskan keterkaitan yaitu gizi itu sendiri terhadap stunting ya. Jadi mungkin secara lebih spesifik lagi keterkaitan antara terutama seperti yang sudah disebutkan dalam rangka Hari Gizi Nasional ini adalah konsumsi protein hewani gitu ya dalam upayanya mencegah stunting ini sendiri. Betul. Itu gimana keterkaitannya Teh? Jadi upaya pencegahan stunting ini utama tadi sudah ya spesifik dan sensitif. Nah, tambahannya ini adalah praktek pemberian makannya atau disingkat suka PMBA Teh. Kalau di posyandu mah ibu-ibu teh PMBA. Nah, itu praktek pemberian makan pada bayi dan anak. Nah, ini ada 7 faktor yang harus diperhatikan. Usianya nih 6 bulan betul sudah mulai makan. Frekuensinya berapa kali makan? 3 kali makan, 2 kali selingan. Jumlahnya memenuhi nggak? Untuk awal makan dikasihnya berapa sendok dulu? Nah itu lebih ke jumlahnya. Teksturnya makan makan usia 6 bulan dengan 8 bulan 9 bulan pasti beda. Bubur, tim atau nasi gitu ya. Nah itu lebih ke tekstur. Variasinya itu komponen makannya. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, ada kacang-kacangannya enggak. Nah itu lebih ke variasi. Setelah itu kebersihan juga perlu. Ibu-ibu ketika mengolah makan harus apik ya gitu makanannya. Karena apa? Karena umur 2 tahun ke bawah itu kan daya tahannya tuh belum terbentuk dengan maksimal. Jadi kita harus apik, harus cuci tangan dulu. Nah, yang terakhir adalah praktek pemberian makan itu harus responsif. Ibunya aktif. Ngasih makannya gimana nih? Telaten. Telaten. Nah, kan tiap ibu tuh gayanya beda-beda. Ibu yang A, anak saya kalau belum habis terus aja. Kalau ibu B bisanya aduh udah 2 suap anaknya nggak mau udah gitu. Itu kan udah berbeda caranya. Terus juga ada caranya yang ibunya kalau nyuapin keliling kompleks sampai habis. Ada yang ibunya teh gayanya duduk di kursi. Duduk di kursi disuapin. Nah, itu kan tiap ibu caranya beda-beda. Ini berkaitan dengan pola asuh pemberian makan. Nah, tadi
yang lain lagi 4 bintang Teh Arin. Apa tuh? 4 bintang itu jadi makan itu harus satu ada makanan pokok. Seperti nasi, biskuit, roti atau kentang. Jadi kalau anak lagi nggak mau makan nasi, jangan stres. Iya. Cari alternatif lainnya, yang Iya. penting terpenuhi. Kedua ada lauk hewani. Iya. Nah, ini yang lagi kita tekankan ya, kita Iya, optimalisasi lauk hewani. Lauk hewani kenalkan kepada anak dari mulai usia 6 bulan. Iya. Telur, ikan, ayam, hati dan lainnya. Iya. Ketiga, bintang yang ketiga adalah kacang-kacangan dan olahannya itu Iya. tahu tempe. Tapi kan suka susah ya, anak teh makan tahu tempe cenah dan naon teu menarik gitu. Tapi tahu dengan diolah tahu goreng dengan nugget tahu atau bola-bola tahu lebih menarik mana? Pasti kan? Iya, anak-anak Iya, anak-anak itu jadi pintar-pintarnya kita menyiasati ya. Iya, biar betul. anak mau makan. Jadi tahu tempe kayak biasa, tapi kalau diolahnya menarik nggak kalah hebat. Iya. Nah, yang terakhir baru sayur dan buah Teh Arin. Bintang yang keempat itu harus selalu tersedia kepada anak dalam memberikan makan. Oh gitu ya. Nah ternyata itu ya peran ibu tuh ya. Iya. Tadi ya membiasakan polanya, cara memberikan makannya, terus juga kebersihannya. Betul. Ternyata memang ini ya. Nah kalau yang disebut dengan protein hewani itu boleh disebutkan lagi nggak sih? Itu apa emang harus berupa daging-dagingan gitu atau susu juga termasuk nggak sih? Iya, protein hewani masuk. Iya, masuk ya. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan yang disebut isi piringku tuh katanya. Tadi di spot juga ya, di jeda juga sudah disebutkan isi piringku itu terdiri dari apa saja, mungkin bisa dijelaskan Teh. Oke. Ya tadi ke lauk hewani dulu ya Teh Arin ya. Nah, lauk hewani kenapa sih lagi titik rame untuk di garis bawahi ya? Karena lauk hewani ini adalah sumber protein. Nah, sumber protein ini kan fungsinya untuk perkembangan, pertumbuhan, zat pembangun. Jadi kalau proteinnya bagus, terbiasa si anak teh setiap kali makan ada protein hewaninya, masalah stunting itu akan bisa dicegah gitu. Karena memang si protein ini kan fungsinya untuk pertumbuhan, untuk tumbuh, kembang, mengganti sel tubuh yang rusak. Kalau sakit juga kuncinya apa? Proteinnya bagus gitu ya. Jadi sebegitu pentingnya ya protein hewani. Protein hewani. Nah, protein hewani tadi apakah harus mahal nih sama daging? Enggak juga gitu. Enggak. Kadang kita orang tua, ya udah anak saya mah jarang makan daging, cenah jadi kurang gizi cenah gitu. Enggak gitu. Karena protein hewani itu kan banyak ya, satu keluarga besar tuh ada telur, ada ayam, ada hati, ada ikan. Nah ini ikan tuh jarang, kadang biasanya kita olah karena mengenalkannya juga kadang jarang gitu. ya, Padahal kan ikan nggak kalah hebat sama daging. Dan sumber lainnya yaitu daging sapi atau daging kambing mangga, tapi tidak mesti yang mahal gitu. Kalau anak sukanya telur, itu kan sumber protein hewani, susu juga mangga ya. Susu juga termasuk sumber protein hewani. Nah tadi untuk isi piringku isi piringku ini, jadi ini kaitan dengan isi makannya ya. Karena kita kalau nggak paham, kadang kalau mam satu piring nasi wehnya salah, nggak tahu nih takarannya betul nggak, sayur nggak tahu sayurnya padahal cuma 2 sendok gitu ya. Padahal untuk kita nih umumnya dulu satu piring itu setengah piringnya itu adalah sayur dan buah. Nah, setengahnya dulu nih yang kanan, setengahnya piring kanan itu sayur dan buah, di mana sayur itu 2/3-nya dari setengah piring. Oh, harus banyakkan sayur daripada buah. Iya, baru yang sepertiganya adalah buah. Jadi isinya setengah itu adalah sayur dan buah. Oh, diparuh dulu. Setengahnya sayur dan buah dan banyakkan sayurnya. Baru yang setengah piring yang kiri itu untuk nasinya itu adalah 2/3-nya dari setengah piring. Nah, yang sepertiganya baru untuk lauk hewani dan nabati. Oh gitu ya. Nah jadi dibiasakan untuk enak kalau misalnya ada tempat yang ditaruh gitu ya. Iya. Biasanya kita juga sudah kemarin dari Promkes ya, dari Puskesmas juga bikin tuh piring ya yang sesuai ini yang setengah. Jadi kalau nasi teh segini udah diiniin gitu. Tapi memang ini tuh kayak lingkaran gitu ya, ada sekat-sekatnya gitu. Mangga sih sebetulnya kan, karena kalau ditimbang agak repot ya, tapi repot juga gitu. Tapi minimal isi piringku tuh seperti itu Teh Arin. Jadi dibiasakan gitu, buat kita juga ya umumnya. Nah kadang kita makannya sayur buahnya dengan sabaraha gitu ya. Padahal komposisinya lebih setengah
Kadang malah si karbonya gitu, maksudnya nasi atau itunya setengahnya. Setengah piring, satu piring malah ya. Piring dan lauk-lauk yang lainnya. Nah tadi disebutkan kalau lauknya itu sepertiga dari setengahnya. Iya. Ya. Nah itu lauknya boleh berupa protein hewani atau juga nabati. Ya. Jadi kan karena termasuk 4 bintang itu kan ada lauk hewani dan keduanya kacang-kacangan dan olahannya. Nah, ini kacang-kacangan dan olahan ini sebagai protein nabati. Bisa ini sebagai pelengkap ya. Gitu. Boleh ya, itu boleh. Protein hewani atau protein nabati itu. Oke, good listeners, dan mungkin nanti selanjutnya kita juga akan membahas nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ya ke 085 161280929. Dan untuk Anda yang mungkin masih penasaran mau mengajukan pertanyaan, nah selama jeda boleh deh masih boleh mengajukan pertanyaan. Bisa juga melalui DM Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio, atau sekali lagi di WhatsAppnya Mix Radio di 085 161280929. Boleh bertanya ya Teh ya? Siap, boleh. Nanti setelah yang satu ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari good listeners. Oke, kita jeda dulu. Pada jumpa pertama, inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita sudah sampai ke sesi terakhir ya di perbincangan kita di hari ini, dan Teh Yuni Fianingsih masih dari Persagi DPC Cimahi masih membersamai kita untuk menjelaskan sedikit lagi. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya ke 085 161280929 dari good listeners semua nih. Ada 3 pertanyaan utama nih ya Teh. Dari Teh Susi di Cimahi, katanya Teh mau bertanya, anak saya ini termasuk picky eaters katanya. Nah, atau makannya pilih-pilih. Usianya 1,5 tahun, sudah mulai dikenalkan berbagai jenis makanan ya. Berat badannya 8,5 kilogram. Nah, mungkin bisa disampaikan juga ya, ini termasuk yang cukup atau kurang atau bagaimana. Dan saya takut anak saya stunting katanya. Gimana sih cara menyiasati anak yang susah makan dan pilih-pilih makanan katanya gitu. Gimana Teh? Iya, bagus nih pertanyaannya. Nah, ini biasanya memang pertanyaan mewakili ibu-ibu. Kayaknya banyak ya. Anak 2 tahun teh cenah ya, aduh Pilih-pilih. anak saya teh meni susah, makannya teh bisanya jenis-jenis ini tertentu gitu. Maunya ini ya. itu, ya. Secara psikologis nih untuk anak di bawah 2 tahun itu memang karakternya memang belum istilahnya masih unik gitu ya. Jadi kalau anak masih pilih-pilih gak apa-apa Bunda, wajar. Iya. Hanya tetap kita sebagai orang tua harus tetap melatih. Nah, mengenalkan karena memang mengenalkan itu tidak sekali jadi Iya, instan gitu ya. Iya. Dek makan ini ya, langsung mau. Nggak bisa. Kalau ke anak itu butuh proses. Iya. Bahkan ngasih mengenalkan itu bisa beberapa kali, 5-6 kali. Iya. Soalnya ada ibu balita pernah bilang, Bu, dikasih ikan nggak mau, ibu berapa Iya. kali nyobanya, baru 2 sih, cina atau 2 sekali, tak acan bu, tak acan disebat anak nggak mau makan. Ayo itu. Bu, semangat usaha lagi. Ya, nah kalau yang lagi pilih-pilih tadi, tetap nih yang dia sukanya kita penuhin, nggak apa-apa, selama makanan itu aman ya, sehat. Tapi kita tetap mengenalkan nih sekali makan itu apa isinya harus ada lengkap. Nah, cara lainnya kita juga bisa dengan di pengolahan makan. Misalnya nih, nah kayak yang tadi Tete sebutkan ya, tempe tahu itu kalau dijadiin di bola-bola tahu atau dibikin sup tahu kan mungkin lebih menarik ya. Betul. Nah, anak yang nggak mau makan sayur nih bagaimana? Pilih-pilih banget nih ya, nggak mau hanya sukanya wortel aja atau bayam. Nah, itu wortel bayam bagus, tapi kan kita mulai memvariasikan. Kita masukkan nih, selipkan sedikit-sedikit. Dan anak mah kalau utuh mah suka nggak mau belempengan gitu. Coba selipkan misalnya di bola-bola atau misalnya dibikin takoyaki nih. Kemarin kami waktu Hari Gizi Nasional juga bikin takoyaki Teh Ali. Itu dari kombinasi hewani, telur, telur teh biasa gitu. Tapi dibikin takoyaki mah menarik gitu ya. Kita kemarin praktekin di Ciberem, demo masak.
kita masukkan unsur sayuran. Iya. Sayuran bisa Nah, biasanya takoyaki itu nggak ada sayuran. Iya, nah ini kita kasih nih iris ternyata, tipis, iris tipis. Kebetulan kemarin tuh banyak pengunjung yang anak balita. Nggak ngeh, ada Iya. sayurnya nih. Oh. Makan tuh mau satu. Oh, gitu. Ya, kita kasih variasi bendera-bendera lucu gitu. Anak teh mau, terus ibunya bilang, "Ini isinya apa ya, Bu?" gitu. Isinya hanya telur, Iya. dikasih sayur Sayuran. gitu. Kok mau ya anak Padahal saya? biasanya Cara enggak. padahal mah endog gitu teh Ah. gitu ya. Terus sayurnya mau. Jadi memang kita harus cari cara-cara yang memang mengenalkan makan kepada anak tidak secara apa ya, dek makan Ekstrim gitu ya, gitu ya, langsung sedikit-sedikit nyuruh. sayur kita masukin. Terus Iya. kalau misalnya dia hanya sukanya jenis tertentu ayam aja, Iya. nggak apa-apa, kita coba kenalkan ikan. Tapi ikannya nggak bisa langsung ekor gitu ya. Coba ambil ikannya, dicincang halus dulu, dicampurin ke makanan apa gitu. Nah tadi berat badan ya, Iya, katanya 8,5 nih anak Usianya saya, 1,5 tahun. takutnya Teh. stunting atau enggak. Nah ibu kalau rajin ke posyandu itu ada buku pink ya, buku KIA Iya. itu ada plotting. Jadi misalnya anaknya 15 bulan atau 1,5 tahun, naikin ke atas berat badannya berapa. Nah kalau di garis hijau berarti anak berat badannya sesuai. Oh, sesuai. Tapi kalau misalnya kok udah mulai kuning, nah itu berarti sudah hati-hati, warning, Oh. berat badan anak saya masuknya kurang. Iya. Ada lagi tuh yang di bawah tuh di KMS tuh garis merah. Merah. Nah, itu yang khawatir banget. Oh, itu Mulai yang- bawah garis merah. Nah, ini yang akan mengarah kepada berat badan anak stunting. kurang gizi atau Iya. apa di situ. Nah, yang tabel stunting juga ada tuh, Oh, ada, bisa ya. dilihat gitu. Untuk 8,5 di usia tadi berapa? 1,5 tahun. 1,5 1,5 tahun memang ini masih fase di apa ya, masih aman, tapi tetap kita harus mengejar, kan masih 1000 hari pertama kehidupan iya, ya iya, gitu. masih. Jadi anak memang harus dimaksimalkan gitu. Terus Mumpung ya, mumpung masih mumpung ini. pokoknya mah ibu Kejar. teh kadang yang saya terasa sekali ya Teh Arin kalau punya anak di bawah 2 tahun teh, saya teh kayak istilahnya kayak kejar apa gitu. Iya, iya. Aduh, ini sehari ini makannya gimana Karena golden age itu Gitu emas ya, Iya, masa benar. emas yang istilahnya nanti aja deh kalau anak udah 3 tahun dikasih makan yang bagusnya, Iya. dalam baru udah Iya, kelewat iya, ya, benar. betul. Jadi memang kuncinya sih tetap variasikan teknik pengolahannya. Iya. Anak libatkan makan masak. Oh iya. Anak teh sudah ini teh ini wortel, ini teh sayur, ini teh ikan. Jadi Iya, iya. anak tuh nanti akan kerekam gitu. Iya benar. Jadi lebih menarik. Iya. Terus anaknya juga nggak merasa dipaksa gitu ya. betul. Nah, boleh ke pertanyaan berikutnya Boleh, ya, iya. dari Teh Trian katanya. Nah, katanya ikan itu baik untuk dikonsumsi oleh anak. Sementara anak saya muntah kalau dikasih ikan katanya. Gimana sih menyiasatinya? Atau ada nggak jenis ikan tertentu yang nggak amis atau Iya. nggak bikin Oke, ini ya? ya ini memang banyak yang dialami ibu-ibu, malesnya masak ikan teh can aku amis gitu ya. Nah, tapi sebetulnya banyak cara nih. Ikan itu kalau anak saya nih ikan utuh teh kurang suka. Iya. Jadi kayaknya tuh mungkin takut ya ada durinya, Iya. terus juga ngambilin ngebersihnya kan nggak bisa. Iya. Tapi saya suka menyiasatinya, cari pakai ikan patin. Atau ikan tongkol, Iya. atau misalnya ikan yang udah dipilet tuh teh. Oh, iya, Ya, kadang kita iya. juga minta ke Diambil emangnya gitunya. suka pesen ke tukang sayur teh emang enjing mah pesen ikanan terus iya piletnya. di- Memang sih itu harganya gitu ya. sedikit rada ini, tapi kan dia sudah aman dari duri Iya, ya. duri ya. Kita olah, bikin di ini nugget di kotak di loyang teh. Oh. Gitu. Jadi nanti pas sekali masak teh tinggal Udah goreng. ambil, iya. Atau waktu itu pernah dicoba juga dengan istilahnya dibikin perkedel. Nah, perkedel tuh Iya, dibulet-bulet, di bola-bola. Nah. Padahal itu teh isinya ikan Oh, gitu. gitu. Karena memang ikan mah karakternya memang amis, tapi Kalau ikannya doang gitu mungkin bakalan amis ya, tapi kalau kayak tadi Teteh iya, bilang dibikin nugget, ya dikombinasi dibikin- ya dikombinasi. iya, Jadi iya. tidak ikan secara Mungkin utuh makannya, menghilangkan kita amis. bisa campur dengan bahan makanan lain. Iya, iya. Ya memang sih ada teknik juga ya, pakai jeruk gitu ya, pakai daun kemangi Iya, atau iya. apa gitu. Enggak sih itu untuk mengurangi amisnya, tapi sebenarnya kembali lagi ke teknik pengolahannya. Iya. Nah, kalau anak mah memang Oh, untuk teknik pengolahan Iya, ya. Kalau pengen nggak ikan amis. segar secara ini tuh suka kurang Iya, gitu. iya. Gak terasa juga. Mau takut ada durinya, terus aku nggak bisa bersihinnya. Iya. Tapi kalau dipakai model kecil-kecil, bola, nugget atau perkedel ya, Iya, iya. atau misalnya diselipin ke rolade itu bisa. Oh gitu. iya. Nah, jadi balik lagi ke
harus kreatif ternyata. Iya. Jadi emak-emak nih. Emak-emak teh bener Iya ya. harus gimana? Jadi kalau anak bilang nggak mau tuh nggak langsung nyerah Iya, katanya ya. betul. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari Teh Aska katanya. Nih Teh Yuni, aduh disapa nih. Aduh, selamat Teh Yuni, pagi, Bu. selamat pagi. Saya ingin bertanya juga, katanya saya sedang hamil 6 bulan. Oke. Nah, dengar-dengar tentang stunting jadi takut katanya. Dan gimana nih, apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting pada bayi yang akan dilahirkan? Iya, ini tadi yang ibu hamil ya, 6 ibu bulan. hamil. Nah, ibu tadi untuk hamil ini pertama ibunya harus sehat dulu ya. Nah, cek HB-nya nih. Iya. Cek HB-nya jangan kurang dari 11. Iya. Pertama itu, yang kedua kalau ibu sudah aman berarti ibu tidak kurang darah. Oh, HB. Ya, dan kedua ininya lingkar lengan atasnya. Oh. Itu menandakan kita gizinya kita bagus atau tidak. Oh, gitu. Kurang dari 23,5 cm atau tidak. Kalau lebih dari 23,5 cm berarti status gizi ibu hamil tersebut bagus ya. Oh. Terus Ya. nah ini bagaimana biar saya takut ya tidak stunting, ya itu tadi minum tablet tambah darah, Oh, iya. rajin periksa kesehatan iya, minimal 4 kali gitu minimal ya, 4 selama kali, masa makan aneka ragam makanan. Nah kalau itu selama hamil ibu penuhin, insya Allah anti aman. Berarti Oke. masa 1000 hari pertama kehidupannya di kehamilan aman Oh, gitu. gitu ya. Kalau kita was-was karena kita oh ya udah saya nggak mau makan, saya nggak minum TTD, nah itu berarti permasalahan itu harus diperbaiki. Iya, harus peka ya, maksudnya Iya. apa yang penting yang harus banget kita Iya. lakukan. Nah, sepertinya mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak Masih sempat banyak. ini, dan mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya ya, Insya kita Allah. bisa ketemu lagi dengan Teh Yuni dari Persagi juga untuk membahas masalah-masalah terutama mengenai gizi ya, dan Gizi. keterkaitannya dengan masalah kesehatan tentunya. Tapi sepertinya kita harus menyudahi dulu ya Oke. perbincangan kita di Nggak kerasa pagi hari ya. ini. Nah, mungkin ada statement penutup ya dari Teh Yuni untuk good listener semua, untuk ibu hamil boleh, untuk para ibu gitu ya. Iya, terima kasih baik ibu-ibu semuanya, pendengar semua Radio Mix 92,9 FM. Yuk kita cegah stunting dengan optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan dan konsumsi lauk hewani. Nah. Kita biasakan ya ibu-ibu ya, belajar dari sedikit-sedikit Ya. gitu biar anak terbiasa makan lauk hewani. Nah, itu itu saja. ya. Dan ternyata itu penting banget. Iya, penting sekali. Oke, terima kasih atas Sami-sami. kehadirannya ya Teh Yuni ya. Dinantikan lagi kehadirannya. Allah. Nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi mengenai gizi dan sebagainya gitu ya. Dan terima kasih juga untuk good listener semua yang sudah mengajukan pertanyaannya melalui WhatsApp maupun melalui DM Instagram. Terima kasih juga atas perhatiannya di perbincangan kita pagi hari ini. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara, Rafa dan juga Nova saya minta mohon pamit dulu untuk kesempatan kali ini dan sampai jumpa. Ayo wargi sehat Cimahi, 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan